Oke, selamat siang. Jadi pada kali ini saya akan menjalankan praktikum saya. Perkenalkan, nama saya Rafael Imanugrace Tepu, NIM 210306118 dari peternakan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Tati Vinasari SPT MP. Jadi di sini saya akan menjelaskan perjalanan makanan pada sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu pada kali ini hewan sapi. Pertama-tama makanan akan masuk ke dalam mulut. Setelah masuk ke dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi. Setelah dikunyah oleh gigi, akan dicampur dengan air liur atau bisa kita namakan dengan saliva, lalu menuju ke esofagus dan menuju ke rumen. Di rumen akan terjadi fermentasi selulosa yang dibantu oleh mikroba untuk menghasilkan PFA. Lalu makanan yang masih kasar akan masuk ke dalam retikulum. Di retikulum makanan tadi akan menggumpal dan akan menggumpal atau kita sebut dengan bolus. Pada saat sapi istirahat, bolus tadi akan dimuntahkan kembali ke mulut. Itu dinamakan dengan regurgitasi. Lalu di mulut akan dikunyah untuk kedua kali atau bisa katakan dengan rematikasi. Kunyah akan dicampur dengan larutan natrium bikarbonat sebagai buffer. Lalu setelah dikunyah akan kembali lagi ke esofagus. Itu akan dinamakan dengan redegultasi. Setelah melalui esofagus akan kembali ke rumen. Lalu setelah masuk kembali ke rumen tadi, di rumen akan terjadi fermentasi ulang yang dibantu oleh mikroba. Lalu sisa makan tadi akan diubah menjadi digesta. Lalu masuk ke dalam retikulum. Di retikulum akan terjadi penyaringan jenis makanan benda asing yang tidak dapat masuk ke dalam omasum. Lalu di omasum akan terjadi pencernaan secara maksimal dan absorpsi air untuk menghasilkan PFA. Lalu sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna di dalam omasum akan masuk ke dalam abomasum. Dan setelah masuk ke dalam abomasum, di abomasum di sini yang dicerna adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh mikroba dan jasad mikroba untuk menjadi protein dan lemak. Di abomasum ini juga terdapat HCl, yaitu yang berguna untuk mencerna protein yang dibantu oleh enzim pepsin untuk membunuh bakteri. Lalu masuk ke dalam intestinum tenue. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian pada intestinum tenue. Di intestinum tenue terjadi yang namanya pencernaan lemak. Pencernaan lemak terjadi adanya dengan bantuan enzim lipase dan empedu. Enzim lipase berasal dari pankreas, sedangkan empedu berasal dari sekresi hati. Lalu di intestinum tenue juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jejunum dan ileum. Di intestinum tenue terjadi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Dan kemudian makanan akan masuk ke dalam intestinum crassum. Di intestinum crassum terbagi menjadi 3, yaitu ada cecum, kolon, dan rektum. Di cecum dan kolon merupakan tempat pembusukan dan penyerapan air, dan sedangkan di rektum terjadi tempat penyimpanan sementara feses. Lalu kemudian terakhir feses akan keluar melalui anus. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian ventriculus pada hewan ternak ruminansia. Dan organ yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu organ pada sapi. Sini saya akan menjelaskan bagian rumen. Rumen merupakan lambung besar. Di rumen terdapat mikroba, yaitu bakteri. Di rumen terdapat bulu-bulu halus seperti handuk, seperti ini, yang dinamakan papilia. Di rumen merupakan tempat penyimpanan makanan sementara dan tempat fermentasi hijauan yang dibantu oleh mikroba untuk menghasilkan PFH. Dan PFH itu diserap oleh papilia dan diabsorpsikan ke darah.
Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu retikulum atau perut jala atau sarang tawon. Di retikulum terjadi pembentukan gumpalan-gumpalan hijauan atau yang disebut dengan bolus. Di sarang tawon ini terjadi penyortiran partikel-partikel makanan berdasarkan ukurannya, dan terjadi juga pembentukan bolus melalui kontraksi otot. Di retikulum juga terjadi pengadukan berbagai macam makanan dengan enzim. Lalu di sarang tawon ini juga menyerap pH. Sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu omasum. Omasum atau perkitab. Dinamakan perkitab karena mempunyai banyak lipatan seperti kitab. Omasum juga merupakan perut ketiga. Di omasum terjadi pencernaan secara maksimal karena digestanya masuk ke dalam sela-sela lipatan ini dan dicerna. Di omasum ini juga terjadi penghalusan makanan secara kimiawi dan absorpsi air di dalam lipat-lipatan ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat. Bagian yang keempat yaitu abomasum. Abomasum sendiri merupakan lambung yang sebenarnya. Abomasum memiliki ciri dinding yang tipis. Abomasum mempunyai cairan HCl yang berfungsi untuk mencerna protein. Abomasum sendiri mampu menampung air sebanyak 28 liter. Di abomasum juga berfungsi untuk mengatur aliran digesta dari omasum menuju ke duodenum. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir yaitu intestinum tenue atau usus halus yang biasa kita dengar. Intestinum tenue atau yang sering kita dengar usus halus juga berfungsi untuk mencerna lemak yang dibantu oleh enzim lipase. Di intestinum tenue juga berfungsi untuk mencerna sari-sari makanan yang sederhana. Lalu di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis mikroba yang ada pada rumen. Yang pertama ada Ruminococcus albus, yaitu berbentuk bulat, termasuk bakteri selulolitik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang kedua ada Bacteroides succinogenes, yaitu yang berbentuk batang. Fungsinya juga sama, itu termasuk bakteri selulolitik yang dimana mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang ketiga ada Bacteroides ruminocola, yaitu bakteri proteolitik, yaitu mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Dan itu yang keempat ada Clostridium locheadil, yaitu bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Lalu ada Streptococcus bovis, yaitu bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Lalu ada juga Bacteroides amylophilus, yaitu bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum juga. Lalu ada Eurobacterium ruminantium, yaitu bakteri yang memfermentasikan gula, yaitu bakteri yang memfermentasikan amilum, sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Lalu ada Slonomonas, yaitu bakteri pemanfaat asam. Lalu juga ada Veillonella alcalescens, yaitu bakteri pemanfaat asam juga. Dan yang terakhir ada Ruminococcus sp, yaitu bakteri hemiselulolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan alkali. Demikianlah hasil dari praktikum saya pada kali ini. Sekiranya jika ada kesalahan saya di dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal. Bye bye. Subscribe.